Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang aldehid. Aldehid kimia organik yang terdiri dari Almaida Wolandari, Ira Maulidia, Muhammad Rizky Niko, Muhammad Amirul Mukminin, Rifan Fahmi Nugraha, Safitri Nur Rahman, Sofi Mubarok. Langsung saja ke materinya. Aldehid. Nama aldehid merupakan singkatan dari alkohol dehidrogeneratus yang berasal dari bahasa Latin yang berarti alkohol yang kehilangan hidrogen. Senyawa yang mengandung gugus aldehid disebut golongan alkanal. Aldehid adalah senyawa organik yang karbonilnya selalu berikatan dengan paling sedikit satu atom hidrogen. Aldehid adalah persenyawaan di mana gugus karbonil diikat oleh satu gugus alkil atau aril. Di struktur aldehid. Aldehid merupakan salah satu kelompok karbon yang memiliki gugus karbonil. C sama dengan O. Gugus karbonil terletak di ujung rantai karbon induk yang diakhiri dengan atom hidrogen. Gugus fungsi aldehid adalah RCHO, sedangkan rumus umum aldehid adalah CnH2NO. Aldehid termasuk ke dalam senyawa sederhana karena tidak memiliki gugus-gugus reaktif yang lain seperti OH- atau Cl yang terikat pada atom karbon pada gugus karbonil. Gugus aldehid dituliskan sebagai CHO- dan tidak pernah dituliskan sebagai COH, sehingga penulisan rumusnya molekul aldehid terkadang sulit dibedakan dengan alkohol. Dengan menggunakan konvensi ini, rumus formaldehyda adalah HCHO dan rumus asetaldehid adalah CH3CHO. Dengan menggunakan konvensi ini, rumus formaldehid adalah HCHO dan rumus asetaldehid adalah CH3CHO. Atom karbon yang terikat pada gugus karbonil aldehid dapat menjadi bagian dari gugus alkil jenuh atau tak jenuh, atau cincin alisiklik, aromatik, atau heterosiklik. Struktur aldehid adalah trigonal datar karena karbon utamanya memiliki hibridisasi dengan 3 orbital sp2 atom dan orbital 1p. Orbital ini dihubungkan dengan orbital atom karbon lain yang 1sp2-s dengan hidrogen, 1sp2-sp2 dan 1p-p, keduanya dengan oksigen, dan akhirnya 1spp2-sp3 dengan orbital. Jadi aldehid memiliki ikatan 3 sigma dan ikatan pi. Dan demikian sudut yang membentuk ikatan karbon dengan 3 atom terikat adalah sekitar 120. Nah, gambar di samping adalah contoh struktur umum aldehid. HCO, yang paling atas itu contoh formaldehid. Terus untuk yang kedua, yang di bawahnya itu RCH, aldehid aromatik. Yang terakhir ada aldehid aromatik dengan rumusan ARCH. Untuk sendiri R-nya kecil. Di bawahnya itu
Selanjutnya, karakteristik aldehid. Yang pertama itu berwujud gas pada suhu kamar atau metanol. Suhu yang lebih banyak berwujud cair. Yang kedua ada termasuk senyawa elektrolit, yaitu senyawa yang berikatan ion kovalen polar. Yang ketiga merupakan senyawa polar, yaitu senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan pada unsur-unsurnya. Yang keempat tidak membentuk ikatan hidrogen antar senyawa alkana. Yang kedua titik-titik dan titik lainnya lebih rendah dari senyawa alkanol dengan jumlah yang sama. Selanjutnya ada sifat fisik dan kimia aldehid. Sama sifat fisik, aldehida memiliki gaya London atau gaya tarik menarik dipolar dipol terimbang. Sebagai catatan, aldehida tidak memiliki ikatan hidrogen seperti halnya alkohol karena atomnya yang bersifat asam yang terikat ke atom O. Karena gaya tarik menarik dipol menyebabkan titik-titik aldehida lebih tinggi dibandingkan yang tidak memiliki gaya ini. Adanya ikatan hidrogen pada aldehida menyebabkan titik-titik aldehida lebih rendah dibandingkan alkohol. Pertama, karbon gaya antar molekul yang lebih berperan adalah gaya London. Hal ini ditunjukkan oleh kenaikan titik-titik dari metalizer. Terakhir, untuk isomer-isomer aldehida, sifat fisik seperti titik-titik dari isomer rantai lurus lebih tinggi dibanding isomer rantai bercabang. Hal ini dikarenakan molekul-molekul dengan rantai lurus dapat mendekat. Dengan demikian, gaya antar molekul dari isomer rantai lurus lebih kuat dan lebih banyak dibandingkan gaya serupa dari isomer rantai bercabang. Selanjutnya, sifat kimia. Dalam sifat kimia ini ada beberapa reaksi dan sifat kimia. Yang pertama ada reaksi adisi hidrogen atau hidrogenisasi. Ikatan tangkap C sama dengan C pada aldehida bereaksi dengan H2 untuk menghasilkan alkohol primer. Yang kedua ada reaksi reduksi aldehida. Tangkap C dan reduktor untuk menghasilkan primer. Untuk reduktor etoksieta NaBH4 larutan etanol dan Z larutan F sama R. Kedua reaksi memiliki atom H bertitik CHO. Oleh karenanya aldehida menjadi mudah teroksidasi bahkan oleh oksidator lemah membentuk asam karboksilat. Dikatakan aldehida adalah reduktor kuat. Selanjutnya ada reaksi identifikasi aldehida. Reaksi oksidasi dapat digunakan sebagai reaksi identifikasi untuk membedakan gugus aldehida men-CHO dan keton men-CO. Aldehida adalah reduktor kuat yang dapat bereaksi dengan oksidator lemah seperti larutan Fehling dan larutan Tolen. Sedangkan keton adalah reduktor lemah yang tidak dapat mengoksidasi. Apa itu larutan Fehling? Larutan Fehling adalah larutan basa berwarna biru tua. Larutan ini bisa dibuat dari CO2 sulfat dalam larutan biasa yang mengandung gram rosel sehingga diperoleh kompleks CO2 tatrat. Yang kedua ada larutan Tollens yang dibuat dengan mencampur NaOH, AgNO3 dan NO3 sehingga terbentuk ion kompleks AgNH3+. Selain itu ada banyak reaksi yang melibatkan aldehid seperti pada reaksi berikut. Yang pertama reaksi dengan natrium hidrosulfat dengan menghasilkan natrium alfa hidroksisulfonat. Yang kedua reaksi dengan alkohol menghasilkan senyawa. Reaksi aldehid teroksi untuk jadinya reaksi bahkan oksidatif dengan
kemudian dapat digunakan tidak atau perak bagi kelompok berupa karbonil. Di samping adalah cermin yang merupakan aldehid. Selanjutnya ada kelarutan aldehid. Aldehida memiliki gugus men-CO yang bersifat polar dan rantai alkil ermin yang bersifat non-polar. Jadi aldehida dapat bercampur dengan senyawa ion, senyawa kovalen polar, dan non-polar. Kelarutan aldehida dalam pelarut polar seperti air akan berkurang dengan pertambahan panjang rantai karbon karena aldehida semakin bersifat non-polar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penamaan atau tentang tata nama aldehid. Sistem IUPAC. Adapun tata nama aldehid menurut sistem IUPAC adalah sebagai berikut. Nama aldehid sebagai turunan dari alkana diturunkan dari nama alkana dengan mengganti akhiran a dengan al. Rantai induk sebelah rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Terus penomoran dimulai dari gugus fungsi seperti yang ada pada PPT itu. Penamaan dihitung dari rantai yang tulisannya itu C, bukan yang H. Terus pemberian nama dimulai dari nama cabang yang disusun menurut abjad. Kemudian nama rantai induk, posisi, gugus fungsi tidak perlu disebutkan karena selalu terletak pada atom C. Nah, atom C itu yang nomor 1, dihitung ke arah kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, itu ada 4 rantai. Dalam sistem IUPAC, 4 itu namanya itu butana. Karena di sini itu alkanal, jadi harus diakhiri al menjadi butanal. Nah, nomor dan cabang ada di nomor 2. Cabang itu namanya CH3 yang disebut metil. Jadi namanya itu dari contoh di PPT itu 2 metil butanal. Lanjut. Ada juga penamaan sistem trivial. Nama lazim trivial aldehid diturunkan dari nama asam karboksilat induk dengan mengubah asam OAT atau asam AT menjadi aldehid. Contoh penamaan aldehid secara trivial diperlihatkan seperti tabel di samping itu. Kegunaan aldehid. Yang pertama untuk pengawetan atau formalin. Terus yang kedua pembasmi lalat atau serangga. Terus yang ketiga pengawetan produk atau kosmetik. Yang keempat sebagai desinfektan, insektisida. Terus bahan dasar pembuatan asam, asetat dan butanol. Terus yang terakhir bahan pembuatan plastik, zat warna dan karet sintetis. Sudah, apa ada yang ditanyakan teman-teman? Izin bertanya. Ya, silahkan, Rizky. Bagaimana cara membedakan identifikasi dengan menggunakan reaksi antara aldehid dan keton? Terima kasih. Baik, tadi kan sudah dijelaskan ya. Cara membedakan aldehid dan keton itu dengan cara mengoksidasi, mereduksi, atau bisa dengan uji Fehling atau dengan uji Tholen. Gimana Miko jawabannya tadi dari Ira? Mungkin ada jawaban lain. Mana teman? Ya, saya tambahkan aldehid lebih reaktif daripada keton.
Reaksi oksidasi aldehid akan menghasilkan senyawa asam karboksilat. Sementara keton tidak dapat dioksidasi. Oke, bisa diterima. Terima kasih atas jawabannya. Izin bertanya, apa saja kegunaan senyawa aldehid yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rifan Nurfami. Apa saja kegunaan senyawa aldehid dalam kehidupan sehari-hari? Kegunaan aldehid dalam kehidupan sehari-hari, senyawa yang digunakan sebagai desinfektan atau pengawet mayat dan dimanfaatkan dalam industri plastik. Senyawa juga digunakan sebagai bahan dasar pembuatan asam asetat dan butanol. Selain itu dapat digunakan juga sebagai bahan pembuatan zat warna, plastik, karet sintetis, seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan. Terima kasih, jawabannya sudah cukup puas. Ya, mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, saya mau bertanya, apakah senyawa aldehid itu berbahaya? Terima kasih. Oke, baik, saya akan menjawab. Apakah senyawa aldehid itu berbahaya? Aldehid itu memiliki dampak negatif atau bahaya bagi tubuh. Di antaranya yaitu bersifat karsinogen. Artinya itu dapat menyebabkan kanker dalam tubuh. Bersifat toksik apabila tertelan atau terhirup dalam konsentrasi tinggi. Efek toksik atau racun karena aldehid disebabkan oleh adanya penumpukan gugus karbonil dalam tubuh. Seperti itu jawabannya. Apakah sudah puas? Iya, jawabannya sangat puas. Terima kasih. Apakah sudah, teman-teman? Maida, silakan angkat tangan. Ya, saya izin bertanya, mengapa suatu aldehid itu dengan karbon yang lebih dari 5 sulit untuk larut di dalam air? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Alma. Karbon yang lebih dari 5 sulit dalam air dikarenakan semakin panjang rantai karbonnya, maka semakin kuat juga interaksi atau gaya dispersi Londonnya. Pada titik tertentu, dalam hal aldehid, ketika karbon berjumlah lebih dari 5, interaksi antar molekul aldehid terlalu kuat dan menghambat proses solvasi oleh air. Bagaimana, Alma? Oh iya, jawabannya sangat jelas. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Safitri. Mengapa aldehid itu mudah teroksidasi? Yang pertama itu karena aldehid berbeda dengan keton, yaitu memiliki sebuah atom hidrogen yang terikat pada gugus karbonilnya. Ini menyebabkan aldehid sangat mudah teroksidasi. Keton tidak memiliki atom hidrogen tersebut sehingga tidak mudah teroksidasi. Jadi gugus aldehid itu mempunyai ikatan atom hidrogen sehingga aldehid mudah teroksidasi. Cermin perak itu merupakan reaksi khas dari aldehid. Oke. Tadi pertanyaannya, jelaskan kenapa cermin perak merupakan reaksi khas dari aldehid. Cermin perak dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan aldehid dalam suatu nyawa organik. Karena reaksi
yang terjadi antara aldehid dan ion perak. Reaksi ini disebut sebagai uji Tollens yang melibatkan oksidasi aldehid oleh ion perak Ag+ dalam suasana basah yang menghasilkan senyawa asam karboksilat dan pengendapan perak. Secara lebih rinci, pada uji Tollens, senyawa aldehid dioksidasi oleh ion perak menjadi senyawa asam karboksilat dan ion perak. Kemudian direduksi oleh gula pereduksi yang hadir dalam reaksi menjadi logam perak yang menimbulkan pengendapan perak pada permukaan cermin. Sehingga jika pengendapan perak tersebut pada permukaan cermin setelah reaksi, maka dapat dikonfirmasi bahwa aldehid hadir dalam senyawa organik yang diuji. Karena hanya cermin perak yang bereaksi dengan aldehid dan tidak bereaksi dengan senyawa lain, seperti keton, alkohol, cermin perak merupakan reagen untuk uji Tollens dan dapat digunakan untuk mengkonfirmasi keberadaan aldehid dalam senyawa organik. Bagaimana dengan Ira atas jawabannya? Ya, baik, terima kasih. Oke, mungkin ada yang masih belum jelas atau mau ditanyakan lagi, silahkan. Biar tidak lama-lama. Sudah, kalau tidak ada, kita tutup ya, teman-teman. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kalau sudah merasa jelas semuanya, diskusi kali hari ini kita tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.